Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Siang Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik semuanya? Ada yang sakit? Tidak. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Jadi anak-anak ibu, hari ini belajar kita yaitu mata pelajaran IPS ya. Jadi mata pelajaran IPS yang mana pada hari ini yang akan kita bahas masih di tema 1 yaitu manusia dan perubahan. Nah, manusia dan perubahan tersebut ada subnya, yaitu kita akan mempelajari kelanjutan dari minggu yang lalu, yaitu globalisasi yang terjadi pada kehidupan masyarakat kita. Nah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa biar kita diberikan kelancaran dan kesuksesan sehingga kita mendapatkan ilmu yang berkah. Amin. Oke, untuk ketua kelasnya mohon untuk dipimpin doa. Ya, Kak. Belum belajar, mari kita berdoa bersama dan masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ibu mau melakukan absensi dulu, walaupun tadi ada dikatakan siapa yang tidak hadir, ada yang juga tidak hadir, tapi biar kita pas ya. Jadi nanti dicek biar apa ya, istilahnya nanti kalau ada yang tidak datang minggu depan tidak terulang kembali ya. Itu bagi yang misalnya ada yang aktual. Oke, untuk kelas 91 Adion Aditya Pratama, Ahmad Fuad Saidi, Ahmad Rizky Akmal, Hadir. Ali Restu. Terima kasih. Hari ini yang tidak hadir Alfa 3, kemudian yang izin karena ada perlombaan 1 ya. Terima kasih. Anak-anak ibu sekali lagi coba saya mau melihat yaitu keadaan kelasnya ya. Alhamdulillah keadaan kelas kita tadi dari ibu masuk ke sini sampai masuk di dalam ruangan ini alhamdulillah tertata dengan rapi, bersih, kemudian anak-anaknya pun kalian semuanya rapi duduknya, kemudian kayaknya sudah siap mau menerima materi atau mata pelajaran IPS. Untuk setiap kita masuk kepada mata pelajaran tentu kita tidak lupa akan kesepakatan kelas kita. Kira-kira anak-anak ibu masih ingatkah dengan kesepakatan kelas kita? Masih. Nah, dari sebelah sana yang paling belakang sendiri Rizky, apa kira-kira? Datang tepat waktu. Oke, dan Ibran menjaga kebersihan. Ya, jujur. Satu lagi apa? Ya, iya, bertanggung jawab. Oke, kita semua tepuk tangan. Nah, agar mata pelajaran kita nanti lebih semangat, ya, lebih semangat kita di dalam belajar. Jadi ibu akan putarkan yaitu sebuah senam atau biasa kita sebut dengan ice breaking ya, yang mana di sini selain ice breaking itu untuk memulihkan konsentrasi kita kepada mata pelajaran yang akan kita jalankan, tetapi juga akan membuat semangat
sehingga di dalam belajar nanti kita tidak mengantuk atau lebih fokus atau konsentrasi. Jadi di ice breaking ini nanti kalian yaitu bergerak ya, menirukan apa yang ada di situ. Jadi konsentrasi kita, rasa ngantuk kita, lelah kita, lesu kita, ya, dengan adanya ice breaking kita akan bisa fokus kepada apa yang akan kita jalankan hari ini. Oke, kembali ke materi. Berkaitan dengan globalisasi yang sudah merambah di seluruh bidang kehidupan masyarakat, maka pada kali ini ada beberapa contoh mungkin ya. Ada beberapa contoh walaupun nanti tidak istilahnya seluruh bidang itu tampilkan. Mudah-mudahan anak ibu bisa atau paham kira-kira nanti kita itu akan menuju kemana arah tujuan pembelajaran kita. Jadi aman di mana semuanya serba cepat dan serba mudah. Kita bisa belanja online dari luar negeri, tahu berita mancanegara dengan cepat, dan bisa berkomunikasi dengan saudara di luar daerah. Sebenarnya tanpa kita sadari, ibu rasa kalian sudah pernah melakukan itu. Kita berkomunikasi dengan saudara, dengan teman. Jadi antar benua kita itu sudah bisa melakukan yang dahulunya mungkin ya. Kita akan berjumpa, kita akan menemui, kita akan tahu informasi, kabarnya, itu entah kapan bisa mengetahuinya. Tapi dengan sekelip mata, kita akhirnya bisa atau secepatnya kita mengetahui keadaan di luar sana. Demikian juga dengan adanya belanja online tadi. Nah, kira-kira anak-anak ibu semuanya ini ya, di kalimat romantik untuk kalian semua, kira-kira apakah kalian pernah merasakan kegiatan-kegiatan tersebut dalam diri kalian, di rumah kalian, di kehidupan kalian? Coba, siapa yang kira-kira sudah pernah melakukan itu? Coba. Ya, Pika, kira-kira yang kamu lakukan itu yang bagian apa? Belanja online, komunikasi antar benua. Ya, kemudian ada lagi kegiatan yang lain yang mungkin sudah dilakukan anak-anak ibu dalam kehidupan ini? Apa lagi kira-kira? Selain itu, adakah kalian bepergian ke luar kota? Ada. Nah, bepergian ke luar kota ataupun ke daerah lain ataupun ke provinsi lain memakan waktu lama atau tidak sekarang? Tidak. Nah, jadi ini sudah kalian rasakan dan bahkan kalian merasakannya, melakukannya itu tidak hanya serta-merta gitu saja. Ternyata kalian itu sudah melakukan dari kalian bangun tidur sampai tidur lagi. Ternyata kalian sudah bersentuhan dengan apa yang namanya globalisasi. Zaman dahulu kita ingin mendengar kabarnya selamat, tapi sekarang sekejap saja kita sudah bisa mendengarkan kabar dari saudara kita, karena ini adalah pengaruh dari globalisasi. Nah, ada yang bertanya? Ada enggak? Berarti jelas yang ibu terangkan ini mengenai globalisasi?
jelasnya apa sih Bu globalisasi itu? Seperti apa toh Bu globalisasi itu? Kita itu belajar globalisasi itu untuk apa? Kan berarti kita punya tujuan, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2 tujuan, ya. Nah, Di serangkaian pembelajaran, murid menganalisis fenomena globalisasi yang terjadi pada kehidupan masyarakat Indonesia beserta cara menyikapinya. oke. 2. Setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, murid mampu mempresentasikan hasil analisis fenomena globalisasi yang terjadi pada kehidupan masyarakat Indonesia beserta cara menyikapinya. Ya, nanti ada hal-hal yang tidak bagus, itu berarti bagaimana kita menyikapinya atau mencari solusinya. Selanjutnya, setelah kamu nanti menganalisis, yang kedua seperti yang dibacakan oleh teman kamu Novela, kita akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari apa yang sudah kamu cari berdasarkan diskusi yang nanti kita akan belajar melalui kelompok. Bisa dipahami, Nak? Nah, jadi ini adalah pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi, proses integrasi internasional dan peningkatan. Globalisasi tersebut seolah-olah dunia ini berada di genggaman tangan kita, kayak tidak ada batas-batasnya, sehingga koneksi hubungan kita dengan negara lain, dengan benua lain itu secepat kilat tanpa ada batasannya, sepertinya dekat tempat kita. Padahal itu adalah pengaruh globalisasi yang disebabkan oleh teknologi untuk saling berhubungan. Jadi kalau kita bandingkan dengan keadaan kita mungkin 10 tahun yang lalu, bahkan mungkin 20 tahun yang lalu, itu sangat-sangat berbeda sekali. Walaupun pada kenyataannya globalisasi itu sudah mulai merambah ke dunia ini, tidak hanya akhir-akhir ini, tetapi sudah lama. Cuma semakin hari, semakin bertambah bulan, tahun, itu globalisasi itu dahsyat sekali, ya. Jadi beberapa inovasi, beberapa penemuan itu sampai kita itu tidak bisa berpikir dengan dengan akal kita, kok sampai sedasar itu. Sementara di belahan dunia lain kita bisa mengetahui secepatnya. Nah, coba ada yang bisa menyimpulkan dari ini, Nak? Keadaan masyarakat kita. Dampak itu ada berapa? Ada berapa, Du? 2. Apa dan apa itu dampak itu? Dampak apa dan dampak dahsyat ini? Tanpa datang ke tempat-tempat tersebut, dia berada di rumah, ya. Ternyata dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu dengan cara belajar online. Jadi hal tersebut ternyata sudah merambah sampai ke desa-desa, bahkan pengaruhnya sangat dahsyat sekali. Dan ini kira-kira ada dampaknya enggak ke kita? Dampaknya yang positif apa belanja online itu? Dampak positif? Karena mengurangi kemacetan. Ya, mengurangi apa? Kemacetan, tidak pergi ya, efektif, efisien ya, karena kita tidak mengeluarkan bensin, kita tidak capek di rumah ya kan. Nah, itu adalah dampak positif. Dampak negatifnya apa kira-kira? Dampak negatifnya? Itu barang palsu atau tidak? Iya, barang yang dijual itu kita tidak tahu karena kita tidak langsung bertatap muka atau tidak langsung mengetahui barang tersebut. Oke? Jadi hal-hal seperti itu itulah nanti di tujuan kita itu kita akan menyelesaikan, yaitu bentuk-bentuk globalisasi tersebut dalam LKPD yang akan kita lakukan nanti. Nih bentuk-bentuk globalisasi. Sebelum kita membentuk kelompok, ya, kita akan
mengkonsentrasikan biar nanti pikiran kita karena tadi sudah penjelasannya banyak sekali. Jadi mohon berdiri anak ibu, mohon berdiri ya. Tepuk siang, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk sore. Sekarang kalian buat kelompok. Nanti yang dikerjakan bagian aturannya ya. Kelompok 2 di RKPD ini lembar jawaban, ini materinya. Kelompok 2 yang dikerjakan gambar nomor 2. Oke, dikerjakannya di ini ya, bukan yang di sini ya. Oke, kelompok 1 yang dikerjakan gambar nomor 2. Juga kalian bisa mencari yaitu dari HP ya, mencari browsing, cari hal tersebut yang sudah ibu katakan tadi, dan di situ kalian juga membaca petunjuknya. Silahkan bekerja, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya ya. Oke, anak-anak ibu, waktunya sudah habis ya. Jadi ini adalah waktu kita untuk memaparkan ya ke depan ya, ke depannya apa papan tulis. Sekarang pertanyaannya untuk kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3? Kelompok 4 sudah siap? Oke. Nah, sekarang waktu kita untuk presentasi kita mulai dari kelompok 4 dulu ya. Ya. Jadi kelompok 4 siapa yang akan membacakan hasilnya silakan ke depan. Jadi tidak harus yang cewek saja, tapi yang cowok juga harus oke. Silakan ke depan. Atau mungkin kalian mau membacakan di situ, tapi nanti apa ya? Jadi kesepakatan kita membacanya di depan ya. Ya, silakan orang orang, oke, silakan mungkin di sini, ya, ya dekat ini, tolong dibaca. Yang lainnya tolong menyimak dari hasil kelompok 4. Selanjutnya kalian nanti boleh bertanya dan kelompok yang ke depan bisa menjawab dibantu kelompok yang ada di kelompoknya ya, jadi tidak menutup kemungkinan ada bantuan, jadi tidak harus yang berdiri. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil kerja kami. Inovasi secara mendunia yang difasilitasi oleh teknologi. Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Apakah sudah pas atau mau bertanya? Kita baca ke sana, apa? Internet, perangkat komunikasi canggih, smartphone, laptop, media sosial, dan transportasi modern. Ya, jadi contohnya adalah smartphone ya atau HP, kemudian ada yaitu internet yang tadi, kemudian mungkin ada apa satu lagi tadi? Selain yang disebutkan, ada yang mau menambahkan? Tidak ada, pas itu? Ya, jadi tolong ada yang mau bertanya selain kelompok 1 tadi?
globalisasi ekonomi. Siapa yang mau bertanya, silahkan bertanya. Seperti makanan, kemudian musik dan film dari satu negara atau budaya ke budaya lainnya. Pengaruh negatif, pengaruh dampak positif. Alhamdulillah ya, pertanyaan-pertanyaan tadi dari beberapa solusi kita menyikapinya, yaitu untuk anak-anak ibu semuanya, ibu beri aplaus ya kita semuanya. Jadi solusinya ya, kesimpulan dari apa yang telah kita lakukan tadi. Nah, kesimpulannya seperti ini ya. Berdiri silakan Dan dampak positifnya, 1. Perkembangan teknologi dan ekonomi semakin maju. 2. Peningkatan efisiensi komunikasi. 3. Akses lebih luas terhubung terhadap informasi. Jadi dampak yang sudah dibaca itu tadi ada positif ada negatif. Nah, dari beberapa dampak tersebut ya jelas kita itu tidak semua kita terima dan tidak kita semua kita buang atau kita hilangkan. Bagaimanapun juga kita harus menyikapi globalisasi dengan sebaik-baiknya, karena globalisasi itu sangat-sangat penting bagi kita, bagi kemajuan kita dan juga bagi kemajuan negara. Solusinya, tolong Novela bacakan cara menyikapi atau solusinya. Ya, berdiri silakan Novela. Ya. 1. Meningkatkan kualitas SDM dan menguasai teknologi. Ya. 2. Mempromosikan budaya lokal. 3. Cipta produk dalam negeri. Ya. 4. Menyaring budaya asing yang masuk. Ya. 5. Menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ya. 6. Nasionalisme untuk mempertahankan identitas bangsa. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Menghindar dari globalisasi, ya. Nah, agar kita itu selamat, agar kita itu berbahagia endingnya, sehingga kita tidak ketinggalan zaman dengan negara lain, maka cara menyikapinya ini. Mungkin ada cara-cara lagi sesuai dengan apa yang ada di sekitaran kita. Jadi intinya meningkatkan kualitas SDM, menguasai teknologi, kemudian mempromosikan budaya kita jangan sampai punah, harus tetap terjaga, lestari. Kemudian cinta produk dalam negeri apapun itu, kita harus cinta terhadap produk kita beli produk kita ya. Jangan sampai kita meninggalkan produk kita, menyakiti budaya asing yang masuk, karena tidak semua budaya asing itu jelek dan tidak semua budaya asing itu juga baik. Maka kita harus menyaringnya mana yang baik untuk kita. Kemudian menerapkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah pegangan hidup bangsa Indonesia. Insya Allah dengan adanya nilai-nilai Pancasila tersebut, maka kita akan terselamatkan oleh hal-hal negatif yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan globalisasi. Selanjutnya, nasionalisme untuk mempertahankan identitas bangsa. Kita perteguh lagi nasionalisme kita. Jangan sampai kita meninggalkan bangsa kita sendiri. Jadi ini adalah cara menyikapi atau solusinya. Selanjutnya anak ibu kita untuk yang terakhir yaitu kita post test ya, satu persatu. Tolong kasih namanya di situ, namanya ya, namanya siapa, kemudian dengan cara bulat-bulat saja, membulatkan, dibulat, waktunya 5 menit. Kalau tidak ada yang kurang dari 5 menit berarti kalian sudah menguasai, sudah paham, sudah pintar semuanya. Ada yang tertinggal, ada yang terkumpul? Jadi, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar ya. Ya, berjalan sesuai dengan kesepakatan kelas juga. Semuanya tuntas sampai dengan mengumpulkan ini post test. Alhamdulillah juga jawabannya rata-rata banyak yang benar ya. Alhamdulillah
UAS hari ini, ya kan? Kira-kira nak, sebelum kita akhiri refleksi dari pelajaran ini, yang kamu dapat dari refleksi ini apa kira-kira? Setelah mempelajari dari mata pelajaran ini atau materi hari ini, yaitu adalah materinya apa? Globalisasi yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Yaitu apa? Refleksinya yang kamu dapat. Apa bisa yang kalian dapat? Siapa yang bisa kalian dapat yaitu dari refleksi ini? Ayo. Ya. Bisa mengetahui nilai-nilai positif dan negatif di antara globalisasi globalisasi. Oke, jadi bisa mengetahui mana yang positif, mana yang negatif daripada yaitu perubahan globalisasi di masyarakat Indonesia. Ya, selanjutnya apalagi yang bisa kita ambil dari sini selain kita mengetahui dampak positif, dampak negatif daripada perubahan dari pengaruh globalisasi apa kira-kira? Ya, bisa mengetahui apa Safira? Ya, bisa memberikan contoh-contoh globalisasi. Ada yang lain? Yaitu setelah mempelajari ini bagaimana? Selain adanya tadi mengetahui bentuk, kemudian mengetahui contohnya, ya. Mengenali bidang-bidang di globalisasi yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Ya, mengetahui yaitu bidang-bidang apa saja globalisasi itu yang ada di masyarakat. Kira-kira kalian tahu enggak bagaimana untuk mengatasi apabila terjadi permasalahan dalam bidang globalisasi tersebut? Solusinya misalnya setelah mengetahui itu semua, kira-kira kalian bisa enggak nanti istilahnya menyelesaikan atau menyikapi atau memberikan solusi? Yaitu pertanyaan apa? Bisa enggak kira-kira? Berarti bisa. Dengan adanya globalisasi masuk ke tempat kita, tidak menutup kemungkinan ada permasalahan-permasalahan, sehingga dengan belajar ini kalian bisa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, terima kasih. Sebelum pelajaran kita selesaikan, yaitu untuk materi minggu depan, ya, materi minggu depan yaitu masih tetap di tema 1 manusia dan perubahan, hanya saja subnya nanti berbeda, yaitu nanti kita langsung kepada yaitu bagaimanakah mengenai globalisasi itu kita kaitkan dengan kearifan lokal di tempat kita masing-masing. Jadi sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa dulu? Ya, memimpin doa dulu ya. Doa dulu. Ya, pimpin doa sebelum kita berdoa. Belum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan